Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan menyampaikan tentang perkataan Syekh Muhammad rahimahullah, yaitu tentang 3 kaedah atau 3 kunci hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama disebutkan oleh Syekh adalah idza u'tiya syakara, yaitu apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur atas nikmat tersebut. Sudah hal yang maklum bagi kita semuanya bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu itu jumlahnya sangat banyak. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat, rizki dan karunia yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Tidak ada yang dapat menghitungnya. Bahkan ahli statistik, ahli matematika sekalipun tidak akan dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat aknawi, baik itu nikmat kolbiyah atau nikmat hati, yaitu iman dan Islam. Oleh karena itu, karena saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan mensyukurinya dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan anggota badan kita. Yang pertama adalah dengan lisan kita, yaitu mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati, yaitu mensyukurinya dan mempercayainya bahwa nikmat itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari selain Allah, bukan dari jin, bukan dari syaitan. Kemudian mensyukurinya dengan anggota badan, yaitu dengan mengerjakan amal soleh, mengerjakan perbuatan yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang kedua adalah dengan sabar. Karena sekeras apapun kita bekerja, semaksimal apapun kita dalam berusaha, pasti ada namanya tantangan dan rintangan. Pasti ada yang namanya cobaan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Dan pasti kami akan mencoba kalian dengan sedikit dari ketakutan, wal ju' dan kelaparan, dan wa naqsim wal amwal, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfusi wal thamarat, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berbahagialah orang-orang yang bersabar, yaitu apabila dia mendapatkan suatu kesusahan atau mendapatkan musibah, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kami akan kembali kepada Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar itu, saudara-saudara sekalian, bersabar itu ada 3 macamnya, yaitu bersabar, yang pertama bersabar selalu dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, bersabar agar senantiasa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bersabar agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar agar tidak melakukan perbuatan dosa
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bersabar atas nikmat, bersabar atas takdir buruk yang menimpa kepada kita. Kemudian kunci yang ketiga adalah al-istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti kita semua memiliki dosa, sudah pasti semua kita memiliki kekurangan. Oleh karena itu, ketika kita berbuat dosa atau berbuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ciri-ciri dari orang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, dan apabila orang-orang, dan di antara ciri-ciri orang bertakwa itu adalah apabila dia mengerjakan suatu perbuatan dosa atau perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri, maka pastaghfiru lidunubihim, kemudian dia langsung istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Menyayangi. Dengan mengerjakan yang tiga tadi, tiga kunci dari kebahagiaan dunia dan akhirat tadi, yang pertama adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kemudian bersabar atas segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengamalkan yang tiga ini kita masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.